Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Siti Nur Aisyah. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi pengertian komputer dalam pelajaran sarana dan prasarana. Dalam penjelasan kali ini saya akan membahas tentang satu, pengertian dan sejarah komputer, kedua, fungsi komputer, ketiga, cara menggunakan komputer, keempat, kelebihan dan kekurangan komputer. Pengertian dan sejarah komputer. Hamaser mendefinisikan komputer sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Jenis-jenis komputer. Yang ke-1 ada superkomputer, adalah komputer dengan kinerja super atau tinggi dibandingkan dengan komputer biasa. Kedua, komputer tablet atau ringkasannya tablet adalah suatu komputer portable lengkap yang seluruhnya berupa layar sentuh datar. Yang ketiga, personal komputer atau komputer pribadi. Yang keempat, wearable komputer. Yang kelima, server. Yang keenam, netbook. Ketujuh, mainframe. Kedelapan, workstation. Kesembilan, personal digital assistant atau PDA. Kesepuluh, desktop. Sejarah penemu komputer. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dibilang merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer. Sebab pada 1822 silam, ia menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan operasi perhitungan aritmetika. Sejarah Charles Babbage. Pada masa 28 Desember 1791 sampai 18 Oktober 1871 adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya tetapi tidak selesai, sekarang dapat dilihat dari Museum Sains London pada tahun 1991 dengan menggunakan rencana asli dari Babbage. Sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Yang kedua, fungsi komputer. Fungsinya ada data input, pengolahan data, penyimpanan data, dan yang terakhir keluaran data. Fungsi dari data input yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Dan fungsi pengolahan data yang paling utama adalah melakukan pemrosesan, contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain-lain. Fungsi penyimpanan data adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Dan yang terakhir, fungsi keluaran data adalah data yang telah diproses dalam komputer. Hasilnya digunakan oleh pengguna lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3D model, dan lain-lain. Ketiga, cara menggunakan komputer. Langkah-langkah cara menggunakan komputer yaitu ke-1, pastikan kabel-kabel sudah terpasang dengan benar. Kedua, hidupkan stabilizer voltage jika ada. Ketiga, hidupkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Keempat, hidupkan CPU dengan menekan tombol power pada CPU. Kelima, tunggu hingga proses booting selesai sampai muncul layar desktop. Keenam, komputer sudah siap digunakan. Penjelasan keempat yaitu kelebihan dan kekurangan komputer. Kelebihan komputer yang ke-1, mampu melakukan operasi perhitungan rumit. Kedua, mampu mempersingkat waktu pengerjaan sebuah proyek atau dokumen. Ketiga, mampu meningkatkan efisiensi dan performa kerja. Dan kekurangan komputer itu sendiri yaitu 1, tergantung pada penggunaan daya listrik. Kedua, bentuknya masih dianggap belum cukup ringkas untuk penggunaan sehari-hari.
ketiga, kemampuan komputer yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan manusia akan pengolahan informasi dan data yang semakin berkembang dengan cepat. Keempat, belum semua Yang terakhir, belum semua produk komputer masih belum cukup terjangkau oleh masyarakat umum.